Halo adik-adik, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan hukum Newton yang kedua. Ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Perhatikan gambar berikut. Jika massa A 1 kg, massa B 4 kg, massa C 5 kg, dan gaya pendorong F 20 Newton, perbandingan gaya kontak antara benda A dan B dengan gaya kontak antara benda B dan C adalah, coba kita amati gambarnya ya dek ya. Di sini ada 3 buah benda A, benda B, dan benda C. Ini saling berdempetan ya, saling berimpitan seperti ini. Benda A masanya 1 kg, benda B 4 kg, benda C 5 kg ya. Didorong oleh gaya 20 Newton ke kiri. Karena bidangnya licin, ini pasti sistem akan bergerak ke arah kiri seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan gaya kontak antara benda A dan B. Jadi antara benda A dan B ini akan muncul gaya kontak ya. Ini kita sebut sebagai K1 terhadap gaya kontak antara benda B dan C. Jadi antara benda B dan C ini akan muncul gaya kontak. Kita sebut sebagai K2. Jadi gaya kontak itu sebenarnya mirip sekali dengan gaya tegangan tali. Ya, di sini kita akan hitung berapakah perbandingan antara K1 dengan K2. Caranya mirip dengan menghitung perbandingan tegangan tali T1 dan T2 ya, sama seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya. Baik, K1 itu adalah gaya kontak A dan B, K2 itu adalah gaya kontak B dan C. Untuk menggambarnya ini harus berpasangan seperti ini ya. Jadi satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi sangat mirip dengan gaya tegangan tali. Seperti biasa kita akan gunakan dua cara ya. Cara yang pertama ini cara panjang, cara konsep. Jadi kita akan hitung terlebih dahulu berapakah percepatan dari sistem, yaitu sigma F dibagi dengan M total. Sigma F-nya adalah gaya yang bekerja pada sistem. Dalam hal ini gaya F saja, yaitu 20 Newton ya, dibagi dengan M total. M total adalah penjumlahan MA, MB, dan MC. 1 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan 10. 20 per 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi nanti jika ditanya berapakah percepatan sistem, jawabannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jelas ya? Nah sekarang kita akan hitung berapakah K1, berapakah K2. Untuk menghitung K1, kita akan menggunakan benda A sebagai acuannya ya. Jadi pada MA di sini hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan MA kali A. Nah pada benda A hanya bekerja satu buah gaya saja, yaitu K1. Jadi K1 sama dengan MA dikalikan dengan A. MA-nya 1, A-nya 2, jadi 1 kali 2 sama dengan 2 Newton. Sekarang kita akan hitung gaya kontak K2. Di sini kita bisa menggunakan benda B atau benda C. Kita akan coba menghitung K2 dengan menggunakan benda C ya dek ya. Jadi sigma F sama dengan MC kali A. Pada benda C bekerja dua buah gaya. Yang pertama adalah gaya F 20 Newton ya, arahnya ke kiri. Dan gaya kontak K2 arahnya ke kanan. Karena sistem dalam hal ini bergerak ke kiri, maka bisa kita simpulkan bahwa yang menang itu adalah gaya F. Ya, jadi ini adalah gaya yang menang atau gaya yang lebih besar dibandingkan dengan K2. Sehingga nanti sigma F itu adalah gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil, yaitu 20 dikurangi K2 sama dengan MC 5 kali A, A-nya 2. Maka K2 sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10 Newton. Jadi K1 banding K2 sama dengan 2 banding 10. 1 banding 5 ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini adalah cara 1 ya, cara panjang. Sekarang kita akan coba menghitung dengan menggunakan cara kedua ya, cara yang lebih pendek. Jadi pada cara kedua, kembali lagi kita di sini tidak menghitung berapakah besar percepatan. Kita akan langsung menghitung berapakah besar K1 dan berapakah besar K2. Ya, ini saya lengkapi dulu gambarnya ya. Massa benda A itu 1 kg, benda B itu 4 kg, benda C 5 kg. Nah, kita pakai warna merah saja ya.
Mula-mula adik-adik berada di sini. Ya, jadi ketika adik-adik berada di sini, bentuk hukum Newton yang keduanya sigma F sama dengan M total kali A, ya. Sigma F itu adalah gaya yang adik-adik lihat di sini adalah F saja. Jadi kita tuliskan F sama dengan M total. M total itu adalah penjumlahan benda A, benda B, dan benda C, ya. Jadi MA ditambah MB ditambah MC kali A, ya, logis ya. Jadi F sama dengan M kali A. M-nya adalah M total, yang didorong oleh gaya F itu ada 3, yaitu benda A, benda B, dan benda C. Maka masanya adalah massa total, yaitu massa benda A ditambah massa benda B ditambah massa benda C. Sekarang coba adik-adik bergeser ke sini ya dek ya. Nah, sekarang kita bergeser ke sebelah sini. Hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan M total kali A. Di sini ya, adik-adik hanya melihat satu buah gaya saja, yaitu K2. Maka sigma F adalah K2 sama dengan M total itu adalah massa yang didorong oleh K2, ya. Jadi perlu adik-adik ingat ya. Sistem dalam hal ini bergerak ke kiri. Jadi K2 itu mendorong dua buah benda saja, yaitu benda A dan benda B. Maka M totalnya adalah MA ditambah MB dikalikan dengan A. Ya. Nah, sekarang adik-adik bergeser ke sebelah kanannya ya. Kita pakai warna ungu ya. Nah, di sini. Jadi bergeser ke sebelah kirinya, ke sebelah kirinya. Ke sebelah kirinya dari sini ya. Kembali lagi di sini kita akan turunkan hukum Newton yang keduanya, sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, di sini adik-adik juga melihat satu buah gaya saja, yaitu K1. Maka K1 sama dengan massa yang didorong oleh gaya K1. Ya, didorong ke kiri oleh gaya K1, yaitu massa benda A saja. Maka K1 sama dengan MA kali A. Ya, saya ulangi ya. Jadi ketika adik-adik berada di sini, yang di warna merah ini ya. Nah, gaya F itu adalah satu-satunya gaya yang kita lihat. Sehingga di sini berlaku F sama dengan massa total yang didorong oleh gaya F. Dalam hal ini adalah MA ditambah MB ditambah MC dikalikan dengan A. Jelas ya? Kemudian kita bergeser ke tengah. Di tengah sini, adik-adik hanya melihat satu buah gaya saja, yaitu K2. K2 ini mendorong dua buah benda ya, mendorong ke kiri dua buah benda, yaitu benda A dan benda B. Maka bentuk hukum Newton yang keduanya adalah K2 sama dengan massa yang didorong oleh K2, yaitu MA ditambah MB, dikalikan dengan A. Jelas ya? Kemudian geser lagi ke ujung yang paling kiri. Di ujung yang paling kiri sini, adik-adik melihat satu buah gaya, yaitu K1. Nah, K1 mendorong satu buah benda saja, yaitu benda A, ya, mendorong ke arah kiri. Maka bentuk hukum Newton yang keduanya adalah K1 sama dengan, karena yang didorong hanya satu, yaitu MA, ya, MA saja, maka K1 sama dengan MA dikalikan dengan A. Jelas ya? Yang ditanyakan adalah perbandingan antara K1 dengan K2. K1 tadi sudah kita peroleh sama dengan MA kali A ya. Kemudian K2 kita peroleh MA ditambah MB dikalikan dengan A. Di sini A-nya kita coret ya. Tinggal MA per MA plus MB. Kita masukkan angkanya. MA itu 1 dibagi dengan MA plus MB 1 ditambah 4. Nah, ini sama dengan 1/5 ya. Nah, jadi dengan menggunakan cara cara panjang, adik-adik harus menghitung A-nya dulu ya. Hasilnya ini 1/5. Kemudian dengan cara kedua, cara yang lebih pendek, kita tidak usah menghitung A, akan tapi langsung kita gunakan hukum Newton yang kedua. Hasilnya juga sama, yaitu 1/5. Bisa dipahami ya, Dek ya? Sebuah elevator dengan massa 400 kg bergerak vertikal ke atas.
ya dari keadaan diam dengan percepatan tetap sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, ini saya ganti aja ya dengan 10 meter per sekon kuadrat, ini biar bulat nanti hasilnya. Jadi yang jelas nanti pilihannya tidak ada di sini ya Dek ya, karena gravitasi buminya saya ganti dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar tegangan penarik tali yang bekerja pada elevator. Jadi di sini misalkan kita punya sebuah elevator ya seperti ini. Elevator ini bermasa 400 kg. Maka pada elevator akan bekerja gaya berat ya ke bawah, W sama dengan M kali G sama dengan 400 kali 10 atau 4000 Newton. Kemudian di soal dikatakan bahwa elevator bergerak vertikal ke atas, berarti ke arah atas. Sehingga nanti ada gaya yang arahnya ke atas. Ya, ini kita misalkan sebagai gaya tegang tali yang tentu saja menurut nalar kita ya, menurut logika kita pastilah gaya tegangan tali ini adalah gaya yang lebih besar dibandingkan dengan gaya berat. Ya, sehingga menyebabkan elevator bisa bergerak vertikal ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini percepatan dari elevator adalah 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya tegangan tali ini? Kan begitu ya soal ini ya. Baik, untuk menghitung gaya tegangan tali, kita bisa gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang besar tegang tali dikurangi gaya yang kecil, gaya berat ya, sama dengan M kali A. Sehingga gaya tegang tali langsung aja kita masukkan angkanya, M 400 kali A, A-nya 2 ya, diketahui di soal 2, ditambah dengan W. W-nya adalah 4000. 400 kali 2, 800. 800 ditambah 4000 sama dengan 4800 Newton. Ya, jadi tidak ada jawabannya di soal karena gravitasinya kita ganti dengan 10 meter per sekon kuadrat. Atau kalau misalkan gravitasinya pakai 9,8 ya, maka jawaban yang mendekati itu adalah jawaban yang E, yaitu 4720. Bisa dipahami ya. Balok 1 bermasa 1 kg dan balok 2 bermasa 2 kg. Kedua balok terletak di atas bidang atau di atas lantai licin seperti pada gambar. Jika F sama dengan 6 Newton, gaya kontak antara kedua balok adalah, nah ini soal yang jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan soal yang barusan kita bahas ya. Jadi di soal awal tadi kita telah membahas perbandingan antara dua gaya kontak. Nah di soal ini kita hanya ditanyakan berapakah gaya kontak antara balok 1 dan balok 2. Ya, kita lengkapi dulu gambar soalnya ya. Balok 1 masanya 1 kg, balok 2 masanya 2 kg. Kemudian F sama dengan 6 Newton. Lalu antara balok 1 dan balok 2 kita sudah tahu bahwa di sini ada gaya kontak ya. Ini kita misalkan sebagai K saja ya. K itu adalah gaya kontak antara balok 1 dan balok 2. Kemudian lantainya licin, jadi tidak ada gaya gesek. Untuk menghitung berapakah besar gaya kontak ya, kita akan hitung berapakah percepatan dari sistem. Dengan menggunakan hukum Newton yang kedua, kita tahu bahwa A sama dengan sigma F per M total. Sigma F-nya adalah 6 ya, M totalnya adalah M1 ditambah M2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi percepatan sistem adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapakah besar gaya kontak ya. Jadi gaya kontak di sini bisa kita hitung dari balok 1 atau dari balok 2. Kita akan coba menghitung besar gaya kontak dengan menggunakan balok 1 ya. Jadi pada balok 1 bentuk hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan M1 kali A. Pada balok 1 hanya bekerja satu buah gaya saja, yaitu gaya kontak. Jadi di sini gaya kontak sama dengan M1 kali A. M1-nya 1, kemudian A-nya tadi sudah kita hitung ketemu 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2 Newton. Jawabannya adalah yang C. 3 buah balok masing-masing bermasa M1 2 kg, M2 2 kg, dan M3 5 kg. Ketiga balok tersebut ditarik dengan gaya F 200 Newton.
yang membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal seperti terlihat pada gambar berikut ini. Perbandingan tegangan tali T1 dan T2 adalah, jadi ini T1, yang ini adalah T2 ya. Berapakah perbandingan antara T1 dan T2? Nah, sebenarnya soal ini mirip sekali dengan soal yang telah kita bahas di video kita sebelumnya. Satu-satunya yang membedakan adalah gaya luarnya ya, F besar di sini membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Jadi sebenarnya itu saja yang membedakan. Untuk caranya sama ya. Jadi kita bisa gunakan dua cara. Saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau cara pertama kita akan hitung terlebih dahulu berapakah percepatannya, kemudian berapakah T1, lalu berapakah T2, kemudian kita bandingkan. Untuk cara yang kedua, kita tidak perlu menghitung percepatan. Ya, kita langsung menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A untuk T1 dan T2. Nah, di video kali ini ya, maksudnya kita akan mencoba langsung mengerjakan dengan menggunakan cara kedua. Bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, di video sebelumnya telah saya bahas dengan menggunakan dua cara ya. Oke, langsung aja. Jadi silakan ditonton dulu di video sebelumnya bagi yang belum tahu bagaimanakah mengerjakan soal seperti ini dengan menggunakan cara satu atau cara konsep ya, cara panjang. Baiklah, langsung aja kita coba kerjakan dengan menggunakan cara kedua. Jadi kalau misalkan di sini kita pakai warna lain ya. Nah, adik-adik berdiri di sini ya, antara M1 dan M2. Maka kita akan melihat hanya ada satu buah gaya saja, yaitu T1. Nah, T1 itu akan menarik benda M1 saja. Ya. Jadi ini benda M1, M2 dan M3 ini kan ditarik oleh gaya F ya ke kanan. Sehingga nanti sistem akan bergerak ke kanan seperti ini ya. Nah, ketika adik-adik berada di sini ya, di antara M1 dan M2, maka kita hanya akan melihat satu buah gaya saja, yaitu T1. Sehingga bentuk hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan M kali A. Jadi T1 sama dengan M kali A, yaitu M1 kali A. Jadi T1 di sini menarik satu buah benda saja, yaitu M1. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana jika kita bergeser ke sebelahnya, ke sini ya. Jadi di antara M2 dan M3, yang kita lihat hanya ada satu buah gaya saja, yaitu T2. Jadi T2 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Jadi T2 itu adalah gaya yang menarik dua buah benda, yaitu M1 dan M2. Sehingga T2 sama dengan M1 ditambah M2 kali A. Ya, jelas ya. Nah, sekarang berapakah perbandingan antara T1 dan T2? Ya, gampang sekali. Jadi T1 banding T2 sama dengan M1 kali A dibagi dengan M1 ditambah M2 kali A. Ini kita coret ya. M1-nya 2 dibagi dengan M1 ditambah M2 itu berarti 2 ditambah 2 ya, karena kebetulan M1 dan M2-nya ini sama-sama 2 kg. 2 dibagi 4 itu sama dengan 1 banding 2. Adik-adik boleh mencoba menggunakan cara satu ya, dengan cara panjang. Jika kesulitan, boleh bertanya di kolom komentar. Dua buah benda A dan B masing-masing memiliki massa 4 kg dan 1 kg. Kedua benda tersebut disusun seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tegangan tali pada benda B sebesar, nah coba adik-adik amati di sini ya. Jadi ada dua buah benda A dan B. Benda A memiliki massa 4 kg, sementara benda B itu 1 kg. Benda A ini terletak pada bidang datar yang licin. Jadi tidak ada gaya gesekan sama sekali ya. Pada benda B akan bekerja gaya berat arahnya ke bawah 10 Newton ya, 1 kali 10. Kemudian pada benda A akan bekerja gaya berat juga arahnya ke bawah ya. 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Hanya saja gaya sebesar 40 Newton ini bisa kita coret ya. Jadi 40 Newton ini tidak masuk dalam perhitungan karena kemungkinan atau orientasi gerak dari benda A itu adalah searah dengan sumbu X ya, sumbu mendatar. Sementara pada gaya beratnya 40 Newton itu adalah searah dengan sumbu Y. Ya, karena tegak lurus, maka
gaya sebesar 40 Newton ini tidak masuk dalam perhitungan. Jelas ya? Kemudian karena bidang datarnya ini licin, lalu ada gaya berat 10 Newton, maka dapat dipastikan nanti benda A itu akan terbawa bergerak ke arah kanan akibat adanya gaya 10 Newton, lalu katrol berputar searah dengan jarum jam, dan benda B akan bergerak turun ke bawah. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar tegangan tali. Ya, tegangan tali di sini yang di atas sama dengan tegangan tali yang di bawah. Untuk menghitung berapakah besar gaya tegang tali, seperti biasa kita akan hitung terlebih dahulu berapakah percepatan dari sistem, yaitu sigma F dibagi dengan M total. Sigma F-nya adalah 10 Newton, M totalnya adalah MA ditambah MB. Ya, 4 ditambah 1 sama dengan 5. 10 dibagi 5, 2. Jadi percepatan sistem sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Untuk menghitung tegangan tali, adik-adik bisa menggunakan benda A atau benda B. Ya, kali ini kita akan mencoba menggunakan benda A. Bentuk hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan MA kali A. Pada benda A hanya bekerja satu buah gaya saja, yaitu gaya tegangan tali ya. Jadi T sama dengan MA, MA-nya 4 dikalikan dengan A, hanya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ya, 4 kali 2 sama dengan 8 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika adik-adik mencoba menggunakan benda B, ya, nanti hasilnya pasti sama. Karena tegangan tali yang sini dengan tegangan tali yang sini itu sama besar. Ya, jadi boleh kalau misalkan menggunakan massa benda B, hasilnya pasti sama, yaitu sebesar 8 Newton. Benda berada pada bidang miring seperti pada gambar. Ternyata benda tepat akan meluncur ke bawah. Tepat akan meluncur ke bawah berarti bisa kita simpulkan benda masih dalam posisi yang diam. Ya, jadi benda belum bergerak. Untuk G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, koefisien gesekan statis antara benda dengan bidang miring adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah berapakah μs, ya, atau koefisien gesekan statis antara benda dengan bidang miring. Sekarang kita lihat gambarnya dulu. Jadi di sini ada bidang miring, sudutnya 30 derajat, ya, sudut kemiringannya 30 derajat, atau kita pakai warna merah saja ya. Kemudian benda memiliki berat 30 Newton. Gaya 30 Newton ini kalau kita proyeksikan searah dengan bidang miring, maka nilainya adalah 30 sin 30 derajat ya. Kemudian yang tegak lurus dengan bidang miring ini 30 cos 30 derajat. Sin 30 setengah kali 30 sama dengan 15 Newton ya, Dek ya. Cos 30 setengah akar 3 kali 30 sama dengan 15 akar 3 Newton. Kemudian antara benda dengan bidang miring ini bekerja gaya normal ya. Arahnya tegak lurus dengan bidang miring, berarti nanti gaya normalnya juga berarah miring ke arah atas sana ya. Nah, besar gaya normal ini sama dengan 15 akar 3 Newton. Karena ada gaya sebesar 15 Newton, mestinya benda meluncur ke bawah. Akan tetapi di soal dikatakan, ternyata benda tepat akan meluncur ke bawah, artinya benda masih dalam posisi yang diam. Nah, itu dimungkinkan karena ada gaya gesek ya, namanya gaya gesek statis Fs ya, yang arahnya berlawanan dengan arah gaya sebesar 15 Newton ini. Sehingga di sini kita akan gunakan hukum Newton yang ke-1 ya. Jadi sigma F sama dengan 0. Gaya yang ke atas ya, yang miring ke atas ini sama dengan gaya yang miring ke bawah. Jadi langsung aja ya. Fs sama dengan μs dikalikan dengan n ya. Ini Fs-nya. Fs sendiri besarnya sama dengan 15 Newton. Ya. Saya ulangi ya. Jadi sigma F sama dengan 0. Maka Fs sama dengan 15 Newton. Gaya yang miring ke atas sama dengan gaya yang miring ke bawah. Sehingga mereka saling meniadakan. Fs sendiri rumusnya adalah μs dikalikan dengan n. Jadi ini μs dikalikan dengan n. N-nya 15 akar 3. Ini sama dengan 15. Dicoret. Maka μs sama dengan 1 per akar 3. Kalau kita rasionalisasi penyebut, ini sama dengan 1/3 akar 3. Ya, jadi jawabannya yang B.
Besar tegangan tali T1 pada gambar di samping adalah, dalam kurung ini ya, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Coba kita lihat gambarnya ya dek ya. Jadi di sini ada dua buah benda M1 dan M2. Kita pakai warna merah. M1 masanya 4 kg, maka bekerja gaya berat arahnya ke bawah ya. Ini W1 sebesar 40 Newton. M2 6 kg, maka akan bekerja gaya berat W2 6 kali 10 60 Newton. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar tegangan tali T ya. Berapakah besar tegangan tali T di sini? Masa katrolnya diabaikan. Coba kalau kita lihat di sini 60 dengan 40 itu lebih besar 60. Jadi yang menang itu adalah W2. Maka karena yang menang W2, M2 akan turun ke bawah, kemudian katrol akan berotasi searah dengan jarum jam ya. Kemudian M1 ini akan ketarik ke atas ya, karena kalah dengan W2 di sini ya. 60 Newton dengan 40 Newton itu lebih besar 60 Newton. Bisa dipahami ya, bisa membayangkan. Nah, kita akan hitung berapakah besar tegangan tali T dengan terlebih dahulu menghitung percepatan dari sistem, yaitu sigma F dibagi dengan M total ya. Sigma F-nya adalah gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Yang besar itu 60, yang kecil itu 40 ya. Jadi ini 60 dikurang 40 dibagi dengan M total. M totalnya adalah 4 ditambah 6. 20 dibagi 10, 2 meter per sekon kuadrat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentukan berapakah besar percepatan sistem, jawabannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jelas ya dek ya. Sekarang kita akan hitung berapakah besar tegangan tali T. Nah, kita di sini bisa gunakan M1 atau M2. Kali ini kita akan coba menghitung berapakah besar tegangan tali T dengan menggunakan M1. Sigma F sama dengan M1 kali A. Coba adik-adik amati ya, benda M1 ya, sudah ya. Nah, ini benda M1 bekerja dua buah gaya, yaitu W1 dan gaya tegangan tali T. Karena arahnya ke atas ya, ketarik ke atas, maka bisa kita simpulkan gaya yang menang itu adalah gaya tegangan tali ya. Jadi kalau pakai warna lain, pakai warna biru ya biar kelihatan. Gaya yang menang itu adalah gaya tegang tali. Jadi yang besar itu adalah gaya tegang tali dibandingkan dengan W1 ya. W1 ini adalah gaya yang kecil. Nah, seperti ini ya. Yang lebih kecil. Sehingga sigma F isinya adalah gaya yang besar tegang tali dikurangi gaya yang kecil atau W1 ya, sama dengan M1 kali A. Maka T dikurangi 40 sama dengan 4 kali 2. T1 sama dengan 48 Newton. Kalau adik-adik mencoba menggunakan M2 ya untuk menghitung gaya tegangan tali, pasti hasilnya juga sama, yaitu sebesar 48 Newton. Jawabannya adalah yang B. Baiklah adik-adik, demikian tadi telah kita bahas beberapa soal ya berkaitan dengan hukum Newton yang kedua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like dan share ke teman-teman. Selamat belajar, tetap semangat, sampai ketemu di video selanjutnya.